Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TIU yang berkaitan tentang deret aritmatika. Kesulitan untuk mengerjakan soal deret aritmatika itu adalah hanya menentukan rumus. Karena di dalam deret aritmatika itu ada dua rumus yang penting. Ada UN dan ada SN. Bagaimana cara menentukan nanti di videonya, di pembahasannya saya akan jelaskan karena ada dua macam soal. Yang mana menggunakan rumus UN dan yang mana menggunakan rumus SN. Jadi tingkat kesulitannya cuma itu karena di perhitungannya itu sangat mudah karena hanya perhitungan dasar. Ya, jadi kita langsung saja kamu prediksi dulu dan lihat dulu soal yang akan kita bahas. Kamu prediksi mana jawaban yang menurut kamu benar. Nanti setelah itu baru saya jelaskan di pembahasan yang terakhir. Oke, ini dia soalnya. Bagaimana kalian sudah menentukan dan memprediksikan mana jawaban dari pertanyaan yang sudah saya sebar tadi? Sekarang giliran saya memberikan penjelasan. Ayo kita kerja sama-sama, ini dia penjelasannya. Soal yang pertama, suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1 adalah A minus 71, B 71, C minus 81, D 81, dan E minus 48. Ya, jadi ini adalah barisan suku 1, suku 2, suku 3, suku 4. Ya, jadi ini yang mau ditentukan. Yang pertama itu adalah kita harus tentukan nilai suku pertama disimbolkan dengan huruf A. Suku pertama itu adalah 7, sehingga A sama dengan 7. Ya kan? Selanjutnya harus ditentukan selisih atau beda antara suku-suku yang berdekatan. 7 dan 5 itu adalah suku yang berdekatan. Ya, 5 dan 3 suku yang berdekatan. Caranya membedakan disimbolkan dengan huruf B ya. Suku yang berdekatan tidak boleh 7 dikurang 5, tapi dari 5 dikurang 7 atau 3 dikurang 5. Ya, seperti itu. Jadi ini 5 dikurang 7, 5 dikurang 7 masih ada minus 2. Jadi nilai A 7, nilai B sama dengan minus 2. Suku ke-40. Jadi rumus yang digunakan adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Berbeda lagi kalau dia minta jumlah 40 suku pertama. Kalau jumlah 40 suku pertama, maka rumus yang digunakan bukan ini. Ya, nanti perhatikanlah di soal yang kedua. Jadi kalau dia bilang suku ke-40, jadi rumus yang langsung digunakan adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali dengan B. Ya, kita langsung substitusi. Nilai A sama dengan 7 ditambah nilai N sama dengan 40 ya. Ini ke 40. Nilai N itu sama dengan 40 ya, dikurang dengan 1 dikali dengan B minus 2 ya. Oke, 7 ditambah 40 dikurang 1 sama dengan 39 dikali ya, ini perkalian ini dikali minus 2 ya kan, sehingga 39 dikali minus 2 sama dengan minus 78 ya. Sudah, ini minus plus ketemu dengan minus sama dengan minus ya kan. Jadi 7 dikurang 78 sama dengan minus 71 ya. Jadi nilai dari suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1 adalah minus 71. Jadi opsi yang tepat itu adalah opsi A. Bagaimana paham? Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal yang kedua. Diketahui barisan 2, 5, 8, 11 titik-titik. Jumlah 10 suku pertama barisan tersebut adalah A 155, B 166, C 175, D 196, dan E 200. Nah, sekarang perhatikan, diketahui barisan ini barisan 2, 5, 8, 1. Yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama. Suku pertama. Tadi di soal yang pertama itu adalah suku ke-40. Ini suku ke-40. Jadi rumusnya adalah UN yang tadi. Ya, kalau ini jumlah suku pertama barisan.
Jadi kalau ada jumlah 10 suku pertama barisan, selalu ada suku pertama barisan. Ya, jadi kalau ada pertanyaan yang semacam ini, rumus yang harus kamu gunakan adalah ini. Sn sama dengan N per 2 dikali 2 dikali A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. Ya, jadi ada dua rumus untuk deret aritmatika, ada UN dan Sn. Kalau menggunakan suku ke-40 atau suku ke-10, suku ke-5, harus gunakan UN. Tapi kalau jumlah 10 suku pertama barisan, suku pertama barisan, maka rumus yang digunakan adalah Sn. Jadi kamu harus ingat itu baik-baik ya. Oke, kita lanjut saja. Kita harus tentukan dulu berapa nilai suku pertama, berapa beda selisih antara dua suku yang berdekatan. A ini adalah suku pertama 2 dan selisihnya adalah 5 dikurang 2. B 5 dikurang 2 sama dengan 3. Suku jumlah 10, N-nya sama dengan 10. Ya kan? Sudah. Jadi rumus yang digunakan adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah 2N dikurang 1 dikali dengan B. Sama dengan nilai N adalah 10 dibagi dengan 2 dalam kurung 2, nilai A adalah 2. Maka 2 dikali 2 ditambah dalam kurung lagi nilai N adalah 10. Ya kan? Dikurang dengan 1, nilai B adalah 3. Ya. Kita sudah substitusi. Sekarang 10 bagi 2 sama dengan 5 dalam kurung 2 kali 2 4 ditambah 10 dikurang 1 sama dengan 9. Ini perkalian dikali dengan 3. Di antara ini modelnya. Ya. Ada penjumlahan dan perkalian. Maka yang harus dikerjakan dulu adalah perkalian. 9 kali 3 sama dengan 27. Ya kan? Ini 4-nya turun, 5 turun. Ya. Ini kan masih ada perkalian nih. Jadi yang harus kamu kerjakan dulu, karena yang mana lebih didahulukan perkalian atau dalam kurung. Yang dikerjakan dulu adalah dalam kurung ini karena dikhususkan. Meskipun dia penjumlahan dan di sini perkalian, tetap yang dikerjakan dulu adalah yang dalam kurung, harus diselesaikan. Jadi 4 ditambah 27 sama dengan 31. Ya, jadi 5 dikali 31 sama dengan 155. Jadi jumlah 10 suku pertama dari barisan ini adalah 155. Jadi opsi yang tepat adalah opsi A. Bagaimana? Paham ya? Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal yang ketiga. Rumus suku ke N dari barisan 5, minus 2, minus 9, minus 16 adalah. Ini opsinya. Sekarang perhatikan. Rumus suku ke N sama juga tadi dengan suku ke 40. Berbeda dengan jumlah N suku pertama barisan. Ya kan? Beda. Ini kalau suku ke-40 atau suku KN, maka rumus yang digunakan adalah UN ini. Kalau jumlah N suku pertama barisan, maka rumus yang digunakan adalah SN. Paham ya? Jadi kita lanjut. Jadi rumus yang digunakan adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. Kita harus tentukan berapa suku pertama dan beda selisih antara suku yang berdekatan. Nilai A sama dengan 5, jelas ya. Sekarang bedanya, ini minus 2 dikurang 5, jadinya minus 7 kan. Ya, tidak boleh 5 dikurang 2, tapi harus minus 2 dikurang 5. Itu adalah ketentuan. Sama dengan ini, minus 2 dikurang 5 sama dengan minus 7. Kita substitusi. Nilai A sama dengan 5 ditambah nilai N sama dengan, tidak ada nilainya, berarti tetap ditulis N. Dikurang 1 dikali dengan B sama dengan minus 7. Sekarang 5 ditambah ya minus 7. Ini kan dalam kurung 2 ini. Ya. Jadi ini harus dikali N dikali dengan minus 7 berapa? Minus 7 N. Ya. Dikurang ini minus 7 dikali minus 7 minus 1 sama dengan plus 7. Ya kan? Minus dikali dengan minus hasilnya plus. Kan 7 kali 1 sama dengan 7. Oke. Minus 7 ditambah 7, 5. Oke, kita lanjut. Sekarang 5 ini plus ketemu dengan minus sama dengan minus. Ya kan? 7N ditambah 7. Sekarang perhatikan. Ya, ini ada N-nya. Sedangkan 7 dan 5 enggak ada. Jadi ini langsung di jumlah saja. 5 ditambah dengan 7 sama dengan 12. Dikurang 7N. Sudah selesai. Jadi nilai
suku KN dari barisan 5, minus 2, minus 9, minus 16 adalah 12 dikurang 7N. Jadi opsi yang tepat itu adalah opsi D. Bagaimana, paham? Kita lanjut soal yang terakhir. Anang menabung di bank dengan tabungan bulan pertama 50.000. Jadi saya tulis dulu 50.000. Ya kan, koma. Tabungan bulan kedua sama dengan 100.000. 100.000. Ketiga 150.000, ya kan, 150.000 dan seterusnya, titik-titik, ya kan. Ini sudah jadi deret aritmatika. Setiap bulan bertambah tetap. Banyak tabungan Anang setelah 12 bulan, berarti N-nya sama dengan 12, ya kan, 12 bulan. A 2 juta, B 2.700.000, C 3 juta, D 3.500.000, dan E 3.900.000. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan soal ini berdekatan dengan menggunakan rumus SN, ya. Sekarang perhatikan ini, banyak tabungan Anang setelah 12 bulan pertama, ya kan. Nah, jadi kita menggunakan rumus adalah SN sama dengan N per 2 dikali 2 dikali A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, ini adalah rumus ya, ini adalah deretnya. Sekarang kita menentukan berapa nilai A, berapa nilai B, ya. Nilai A itu adalah 50.000, sedangkan nilai B adalah selisih antara kedua deret, ya kan. Berarti 100 dikurang 50.000. 100 dikurang 50.000 sama dengan 50. Nilai N adalah 12. Selesai, kita langsung substitusi. Nilai N adalah 12, ya kan. 2 dikali A sama dengan 50, nilai A 50.000, ditambah N-nya sama dengan 12, dikurang 1, dikali B. B nilai sama dengan 50.000. Sudah. Sekarang kita 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6. Oke, 2 dikali 50.000 sama dengan 100.000, ditambah 12 dikurang 1 sama dengan 11 dikali dengan 50.000. Nah, sekarang 6 turun, yang 100 turun. Karena ini perkalian, maka ini harus dikerjakan, ya. Perkalian. Karena juga dalam kurung. 11 dikali 50.000 sama dengan 550.000. Karena ini karena ini dalam kurung, maka dikhususkan dulu yang dikerjain dalam kurung, meskipun di sini ada perkalian. Jadi 100 ditambah 550 sama dengan 650.000. Kemudian 6 dikali 650 sama dengan hasilnya 3.900.000. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi E, ya. Jadi nilai dari banyaknya tabungan Anang setelah 12 bulan adalah 3.900.000 atau SN. Sampai sini pahamnya tentang soal deret aritmatika. Jadi itulah cara untuk mengerjakan soal deret aritmatika. Perlu kamu ketahui bahwa di deret aritmatika itu ada dua rumus. Ada UN dan ada SN. Ya. Jadi kalau ciri-ciri dari SN itu adalah ada kata suku pertama barisan. Ya. Nah, sama juga dengan ini. Kalau UN itu adalah nilai suku ke-40 misalnya, nilai suku ke-30 misalnya, seperti itu. Ya, jadi itu pula perbedaan antara penentuan rumus UN dan SN pada deret aritmatika. Ya, jadi kamu harus betul-betul paham itu, karena kemungkinan soal ini akan muncul di tahun 2021. Jadi tetap semangat untuk belajar, mencari informasi-informasi baru lainnya. Banyak sekali di artikel, di teman-teman YouTuber, bisa kalian lihat itu. Intinya kalian harus giat, konsisten dalam belajar, ya. Mungkin cukup sekian dulu video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, jangan lupa share, supaya banyak teman-teman yang terbantu mengetahui informasi penting ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.